Selamat pagi anak-anak. Kita kembali ke pelajaran bilangan bulat mengenai pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan bentuk A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Nah, jika A lebih kecil dari B, maka A per B itu disebut pecahan murni. Contohnya, 1 per 2, 3 per 5, 4 per 7. A per B. Nah, A-nya lebih kecil. Lihat yang di atas. A-nya lebih kecil. 1 lebih kecil dari 2. 3 lebih kecil dari 5. Maka disebut pecahan murni. Bentuk A per B disebut pecahan biasa. Nah, A per B berarti bebas dia. Dia tidak ditentukan apakah A-nya harus kecil atau B-nya harus kecil. Jadi bebas. 7 per 3 yang di atas besar, yang di bawah kecil. 5 per 7 yang di atas kecil, yang di bawah besar. Penyebut dan pembilangnya tidak diharuskan dengan kecil dan besar. Kemudian bentuk A, B per C. Dengan C tidak sama dengan 0 disebut pecahan campuran. Jadi dicampur ada pecahan biasa dan ada pecahan campurannya. Untuk A, B per C itu sama dengan penyelesaiannya, perhatikan. C dikali A ditambah B per C. Contohnya, 2, 3 per 5 ini adalah pecahan campuran. Dia mau diubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan, 5 dikali 2, 10. Ditambah 3, 13. Maka 13 per 5. Pecahan yang bernilai sama disebut dengan pecahan senilai. Contohnya 2 per 3 sama dengan 4 per 6. Bu, kok bisa sama? Nah, sekarang 4 per 6 ini dapatnya dari mana? Coba kamu lihat. 2. Coba kamu kali dengan 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, kalau kamu kali dengan 2 di atas, maka di bawah juga harus kamu kali dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 per 6. Nah, gimana kalau sama-sama dikali 3? Boleh. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Maka dia 6 per 9. Dia termasuk pecahan senilai. Nah, bilangan yang memuat tanda koma disebut pecahan desimal. Contohnya 5 per 10 itu adalah bilangan biasa. Diubah menjadi bilangan desimal ada koma. Jadi, ciri khas pecahan desimal itu mempunyai koma. Maka dia 0,5. 68 per 100. 0,68. 275 per 100. 2,75. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita harus perhatikan yang penyebutnya samakah atau yang tidak. Nah, A per B ditambah C per B itu penyebutnya sama atau tidak? Nah, kebetulan penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, kamu cuma hanya tambahkan pembilangnya saja. Sama dengan pengurangan. Jika penyebutnya sama, maka tinggal dikurangin yang di atasnya. Kemudian jika penyebutnya berbeda, bagaimana caranya? Coba perhatikan. A per C ditambah B per D. Ini penyebutnya itu beda. Maka jawabnya adalah kamu kalikan A kali D. Kemudian kamu kalikan B kali C. Kemudian kamu kalikan penyebutnya C kali D. Tapi kamu jangan lupa, ini tetap ada tambah. Atau kalau kamu sudah paham dengan KPK, itu dipelajarin waktu SD, untuk mempermudah kamu cari KPK-nya dari penyebutnya. Artinya, KPK dari C dan D ini, kalau sudah kamu dapat, dia kamu bisa selesaikan. Untuk perkalian pecahan, A per B dikali C per D sama dengan, tinggal kamu kali aja, A kali C, B kali D. Pembagian, A per B dibagi C per D sama dengan, nah ini perhatikan, bilangan pertama A per B itu tetap, baginya diubah menjadi kali. Bilangan kedua dibalik,
Tadi ini C per D, sekarang jadi D per C. Maka A kali D, B kali C. Contoh, ini untuk penjumlahan. 5 per 12 ditambah 3 per 12. Ini kebetulan penyebutnya sama, maka tinggal kamu jumlah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, sekarang contoh yang kedua. 1 per 4 ditambah 3 per 8. Ini penyebutnya beda. Untuk mempermudah kamu cari KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Nah, sekarang 8 dibagi 4. 2. 2 dikali 1. Hasilnya 2. Nah, ditambah 8 dibagi 8. 1. 1 dikali 3 adalah 3. Maka hasilnya adalah 2 tambah 3. 5 per 8. Contoh selanjutnya. Ini pecahan campuran. 4, 2 per 3 ditambah 3, 2 per 5. Sama dengan. Kamu selesaikan dulu. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Ditambah 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sama dengan, jumlahkan yang dicampur. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 10 ditambah 6 sama dengan 16. 10 ditambah 6 sama dengan 16. Maka 7, 16 per 5, 15. Kemudian 3 per 4 dikurang 1 per 6 sama dengan, nah ini pengurangan. KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka 9 dikurang 2 sama dengan 7. Hasilnya 7 per 12. 3 per 8 dikali 4 per 7. Ini perkalian. Cuman kamu tinggal kalikan saja. Maka 3 kali 4 sama dengan 12. 8 kali 7 sama dengan 56. Supaya lebih mempermudah atau menyederhanakan, kamu bagi sama-sama 4 dengan 4. Artinya 12 kamu bagi 4 sama dengan 3. 56 kamu bagi 4 sama dengan 14 supaya dia lebih kecil. Kemudian 1 2 per 5 dikali 2, 1 per 3 dikali 4, 1 per 2 sama dengan, pertama sekali adalah kamu sederhanakan dia ke dalam pecahan biasa. Caranya 5 kali 1 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7, maka dia 7 per 5. Kemudian 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7, maka dia 7 per 3. Terus 2 kali 4 sama dengan 8. 8 kali 8 tambah 1 sama dengan 9, maka 9 per 2. Tinggal kamu kalikan saja karena dia perkalian. Nah, ini kenapa bilangan campuran? Supaya memperkecil nilainya. Maka dia diubah menjadi ke dalam campuran. Sebab 441 bagi 30 bisa. Maka dia diubah ke pecahan campuran adalah 1421 per 30. 3 per 4 dibagi 5 per 6 sama dengan. Syaratnya bilangan pertama tetap bagi jadi kali, bilangan kedua dibalik. Bilangan pertama tetap, yaitu 3 per 4. Bagi menjadi kali. Nah, sekarang bilangan kedua. Bilangan pertama tadi 5 per 6 diubah menjadi 6 per 5. Sama dengan tinggal kamu kali. 3 kali 6, 18. 4 kali 5, 20. Kamu kecil. 18 bagi 2, 9. 20 bagi 2 sama dengan 20 bagi 2 sama dengan 10. Nah, pertanyaannya, Bu, kita tahu itu pembagiannya dari mana? Kamu perhatikan. Dia sama-sama bisa dibagi berapakah? Bagi 2 bisa. Ya, di atas bisa bagi 2, di bawah bisa bagi 2. Bagi 3 bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena 20 tidak bisa dibagi 3. Maka dia harus dibagi 2. Contoh selanjutnya. Sama pecahan campuran. Diubah pertama ke pecahan biasa. Maka 4 dikali 5 sama dengan 2. 20 tambah 1, 21.
8 dikali 4, 32. Ditambah 3, 32 ditambah 3 sama 35. Sekarang masukin rumusnya. Bilangan pertama tetap, bagi jadi kali, bilangan kedua dibalik. Kamu kali 21 dikali 8 berapa? 4 dikali 35 berapa? Nah, kemudian hasilnya nanti akan kamu kecilkan. Coba di sini nanti kamu tulis hasil dari 21 kali 8. 4 dikali 35 berapa? Kemudian ini hasilnya sama-sama dibagi berapa, Kak Dia? Sehingga dapat 6/5. Nah, lebih kecilin lagi, lebih sederhanakan lagi. Maka dia 1/5 dibuat menjadi pecahan campuran. Sekarang, negatif 4/5 ditambah 2/3 sama dengan negatifnya tetap. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. 15 bagi 5, 3. 3 kali 4, 12. 15 bagi 3, 5. 5 kali 2, 10. Negatif 12/15 ditambah 10/15 sama dengan negatif 12 ditambah 10/15 sama dengan negatif 2/15. Sama aja ini perkalian, negatif 3/8 dikali 2/5. Tinggal kamu kalikan saja. 3 kali 2, 6. 8 kali 5, 40. Kamu kecil. 3 dibagi 2, 6. 40 dibagi 2, 20. Maka hasilnya negatif 3/20. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih.